Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nur Islamiati dengan NIM 216500007. Pada video kali ini saya akan mereview tugas-tugas dari praktikum mikrokontroler, di mana yang pertama membuat makalah yang berisi 5 poin. Poin yang pertama yaitu sejarah Arduino dan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip kecil yang mengintegrasikan unit pemrosesan pusat, memori, dan perangkat keras, input atau output dalam satu paket. Arduino mendapatkan perhatian yang cukup besar dan mendapatkan dukungan komunitas yang berkembang pesat. Pada tahun 2007, Arduino memperkenalkan papan Arduino Diecimila yang menjadi model Arduino yang populer pada saat itu. Arduino Uno yang diluncurkan pada tahun 2010 menjadi salah satu model Arduino yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Arduino memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk dengan mudah menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya, serta memprogramnya dengan perangkat lunak yang sederhana dan intuitif. Sejarah mikrokontroler, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dimulai pada tahun 1971 ketika Intel meluncurkan mikrokontroler pertama, yaitu Intel 4004. Setelah itu, perkembangan mikrokontroler semakin pesat dengan munculnya berbagai perusahaan semikonduktor yang menghasilkan mikrokontroler dengan kemampuan yang semakin canggih. Selanjutnya, poin kedua yaitu macam-macam dan struktur mikrokontroler. Arduino sangat populer di kalangan hobis dan pengembang perangkat keras karena mudah digunakan dan memiliki banyak dukungan komunitas. Namun, Raspberry Pi juga memiliki kemampuan mikrokontroler dengan dukungan input atau output digital dan analog yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik. PIC adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh perusahaan Microchip. Mikrokontroler PIC memiliki berbagai model dengan berbagai kemampuan, dari 8 bit hingga 32 bit, dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomotif, peralatan medis, dan sistem industri. AVR adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh Atmel Corporation. Mikrokontroler AVR umumnya tersedia dalam berbagai model dengan berbagai kecepatan, kapasitas, dan fitur-fitur tambahan. Mikrokontroler AVR banyak digunakan dalam aplikasi elektronik, termasuk Arduino. ARM adalah arsitektur mikrokontroler yang digunakan oleh banyak produsen semikonduktor seperti ST Microelectronics, NXP, dan Texas Instruments. CPU, Central Processing Unit untuk mengeksekusi instruksi program. Memori, mikrokontroler memiliki beberapa jenis memori seperti ROM yang berisi program utama, RAM sebagai tempat penyimpanan data dari variabel sementara, dan EEPROM untuk menyimpan data yang dapat diubah oleh pengguna. Input atau output ports dapat berupa input untuk membaca data atau output untuk mengirimkan data. Timer atau count untuk mengukur waktu, menghasilkan sinyal periodik, atau menghitung frekuensi. Komunikasi serial memungkinkan mikrokontroler berkomunikasi dengan perangkat lain melalui protokol komunikasi tertentu. Selanjutnya, poin ketiga yaitu jenis-jenis Arduino. Arduino Mega memiliki 54 pin digital input atau output, 16 pin analog input, koneksi USB, dan ICSP header. Arduino Nano sangat cocok untuk proyek dengan keterbatasan ruang. Arduino Due memiliki 54 pin digital input-output, 12 pin analog input, koneksi USB, dan ICSP header. Arduino Due memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan kapasitas memori yang lebih besar dibandingkan dengan model-model Arduino lainnya. Ia memiliki 2 pin digital input-output, 12 pin analog input, koneksi USB, ICSP header, dan fitur HID yang memungkinkan Arduino Leonardo untuk berfungsi sebagai keyboard atau mouse.
Arduino Pro Mini biasanya digunakan dalam proyek-proyek yang membutuhkan ukuran kecil dan konsumsi daya yang rendah. Selain itu, ada juga variasi Arduino lainnya seperti Arduino MKR Series, Arduino Zero, Arduino Nano Every, dan banyak lagi. Selanjutnya, poin 4 yaitu 5 macam sensor. Yang pertama, sensor cahaya. Sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan kecerahan layar, pengendalian lampu otomatis, dan pengukuran tingkat cahaya dalam ruangan. Kedua, sensor suhu. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan dalam aplikasi pengendalian suhu, termoregulator, dan pemantauan suhu untuk berbagai keperluan seperti dalam industri, perawatan kesehatan, dan lingkungan. 3. Sensor gerak. Sensor gerak digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia atau objek dalam jangkauan deteksi. Sensor ini sering digunakan dalam sistem keamanan, pengendalian otomatis, dan pencahayaan otomatis. 4. Sensor kelembapan. Sensor kelembapan digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau kelembapan relatif di sekitarnya. Sensor ini sering digunakan dalam aplikasi seperti pengendalian iklim, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Dan sensor yang kelima yaitu sensor jarak. Sensor jarak digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di depannya. Sensor ini dapat digunakan dalam robotika, kendaraan otonom, sistem penghindaran tabrakan, dan navigasi. Dan poin yang kelima yaitu 3 macam simulator. 1. Arduino Simulator atau Virtual Breadboard. Simulator ini memungkinkan Anda untuk merancang, menguji, dan mensimulasikan program Arduino sebelum membangunnya secara fisik. Anda dapat menambahkan komponen elektronik virtual seperti LED, resistor, sensor, dan lainnya ke dalam lingkungan simulasi. Arduino Simulator juga mendukung pemrograman dalam bahasa Arduino dan dapat menyimulasikan interaksi dengan komponen elektronik yang terhubung. Kedua, Simul IDE. Simulator Arduino open source yang juga mendukung berbagai platform mikrokontroler lainnya. Simulator ini memungkinkan Anda untuk merancang dan menguji rangkaian elektronik dengan menggunakan komponen virtual seperti Arduino, sensor, LED, resistor, dan lainnya. Anda dapat memprogram mikrokontroler dalam bahasa Arduino dan melihat hasil simulasi dalam waktu nyata. Simul IDE juga menyediakan fitur untuk menganalisis sirkuit dan memantau sinyal secara grafis. Dan yang ketiga, Tinkercad. Platform desain dan simulasi online yang populer yaitu juga mencangkup simulator Arduino. Tinkercad memungkinkan Anda untuk merancang rangkaian elektronik menggunakan komponen virtual seperti Arduino, sensor, LED, dan lainnya. Anda dapat memprogram Arduino menggunakan bahasa Arduino dan melihat hasil simulasi dalam waktu nyata. Tinkercad juga menyediakan fitur seperti penyusunan papan sirkuit, pemantauan sinyal, dan pemrograman visual. Untuk tugas lainnya, silakan simak video-video berikut ini. Di sini saya akan membuat rangkaian LED dan push button menggunakan Walkwi. Langsung saja setelah kita berhasil masuk pada webnya, kita pilih Arduino Uno. Pada rangkaian ini kita membutuhkan satu LED, terus kemudian satu resistor, dan satu push button. Kemudian kita hubungkan LED ke GND. Setelah itu kaki LED sebelahnya kita hubungkan ke resistor. Lalu pada resistor kita hubungkan ke pin 7.
Nah, selanjutnya pada push button kita hubungkan ke GND. Dan kaki sebelahnya kita hubungkan di salah satu pin 5. Setelah itu kita langsung membuat programnya. Setelah menulis programnya, langsung di-save. Selanjutnya saya akan merunning. Nah, setelah ditekan lampunya akan menyala. Kali ini saya akan membahas tugas 3 praktikum mikrokontroler di mana menggunakan aplikasi Arduino dan simulator Proteus. Langsung saja saya akan merangkai pada simulator Proteus. Dalam rangkaian ini terdapat satu power, satu ground, 4 lampu LED, dan 3 button. Selanjutnya, sambungkan power ke reset. Selanjutnya, button yang sebelah kanan ke pin 5. Kemudian button kedua yang sebelah kanan ke pin 4. Kemudian button 3 sebelah kanan ke pin 3. Kemudian button 1 yang sebelah kiri ke ground. Kemudian button 2 sebelah kiri sambungkan ke ground. Kemudian button 3 sebelah kiri disambungkan ke ground. Kemudian lampu LED 1 yang atas sambungkan ke pin 13. Kemudian lampu LED 2 ke pin 12. Kemudian lampu LED 3 ke pin 11. Dan lampu LED yang keempat ke pin 10. Selanjutnya, lampu LED 1 bagian bawah disambungkan ke ground. Begitupun lampu LED 2, 3, dan 4 sambungkan ke ground.
Langsung saja kita masuk ke programnya, yaitu di aplikasi Arduino. Button 1 sama dengan 5 karena tadi button 1 dihubungkan ke pin 5. Button 2 sama dengan 4 karena tadi button 2 dihubungkan ke 4. Button 3 sama dengan 3 karena tadi dihubungkan ke pin 3. Selanjutnya LED 1 sama dengan 13 karena tadi LED 1 disambungkan ke pin 13. LED 2 sama dengan 12 karena tadi disambungkan ke pin 12. LED 3 sama dengan 11 karena tadi LED 3 disambungkan ke pin 11. Dan LED 4 sama dengan 10 karena tadi disambungkan di pin 10. Selanjutnya void setup untuk mendeklarasikan pin yang digunakan. Selanjutnya serial begin 9600 untuk mengatur kecepatan penerimaan data melalui port serial dengan kecepatan umum 9600 bit per detik. Selanjutnya pin mode untuk mengatur digital input atau output. Selanjutnya void loop untuk mengeksekusi program yang sudah dibuat. Digital read untuk membaca nilai dari salah satu pin. Digital write untuk memberikan logika high atau low. Setelah itu kita kembali ke simulator Proteus. Terus kemudian klik 2 kali Simulino Uno. Kemudian pilih tugas 2 yang bagian atas. Kemudian open, kemudian OK. Kemudian di running. Jika button 1 ditekan, maka LED 1-4 akan menyala selama 1 detik. Kemudian, jika button 2 ditekan, maka LED 1 dan 3 akan menyala selama 1 detik. Dan jika button 3 ditekan, maka LED 2 dan 4 akan menyala selama 1 detik. Saya akan membahas tugas 4 praktikum mikrokontroler, yaitu buat rangkaian LCD, di mana saya menggunakan aplikasi web Walkwi. Langsung saja di sini saya membutuhkan Arduino Uno dan LCD 16x2. Kemudian saya akan menghubungkan dari GND ke K. Kemudian 13 ke RS. Kemudian 12 ke E. Kemudian 11 ke D4. Kemudian 10 ke D5. Kemudian 9 ke D6. Kemudian 8 ke D7. Setelah itu kita download library Liquid Crystal pada Library Manager. Dan di sini sudah terdownload memang. Langsung saja ke pembuatan program. Kemudian di save. Habis di save kemudian di running. Dan hasil runningnya seperti ini. Saya akan membahas tugas 5 praktikum mikrokontroler, yaitu buat rangkaian 7 segment display dengan aturan NIM ganjil adalah angka dan genap adalah huruf. Di sini saya menggunakan aplikasi web Walkwi. Langsung saja, di sini sudah terdapat satu button,
satu 7 segment display, dan satu Arduino Uno. Langsung saja saya akan merangkainya. Selanjutnya ke codingannya. Selanjutnya di save, kemudian di running. Berhubung saya nim ganjil, maka akan menampilkan angka pada 7 segment display, di mana setiap kita menekan tombol akan berganti menjadi angka sampai selanjutnya. Saya akan membahas tugas 6 praktikum mikrokontroler, yaitu membuat rangkaian dot matrix dengan menggunakan dua button. Ketika button 1 diklik menampilkan NIM, dan ketika button 2 diklik menampilkan nama yang berjalan dari kanan ke kiri. Langsung saja di sini saya sudah menyiapkan dua button, satu LED dot matrix dan satu Arduino Uno. Langsung saja saya akan merangkainya. Di sini saya sudah selesai merangkai. Sebelum ke codingannya, terlebih dahulu kita mendownload library-nya. Terus ke codingan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengcopy codingan yang sudah saya ketik di notepad. Kemudian di save, kemudian di running. Ketika button 1 diklik akan menampilkan NIM, dan ketika button 2 diklik akan menampilkan nama yang berjalan dari kanan ke kiri. Ini saya akan membahas tugas 7 praktikum mikrokontroler, yaitu buat rangkaian buzzer dengan menghasilkan output nada do re mi fa sol la si do. Di sini saya menggunakan aplikasi web Walkwi. Langsung saja di sini sudah terdapat satu Arduino Uno dan tambahkan satu buzzer. Selanjutnya saya akan merangkainya. Setelah merangkai, selanjutnya kita ke codingannya. Selanjutnya di save, kemudian di running. Ya, beginilah hasil runningnya. Saya akan membahas tugas 8 praktikum mikrokontroler, yaitu buat rangkaian simulator sensor gas dengan tambahan satu button. Di sini saya menggunakan simulator web Walkwi. Langsung saja di sini sudah terdapat satu Arduino Uno dan tambahkan satu buah button dan potentiometer. Langsung saja saya akan merangkainya.
Selanjutnya kita ke codingannya. Selanjutnya di save. Kemudian di running dan tekan button. Hasilnya akan seperti ini. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.